Masih kembali di Landstalk, kita masih membahas soal urbanisasi. Pak Waro, ini kalau kita bicara soal urbanisasi, tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Haidir sebetulnya. Di Jakarta sebetulnya ada semacam harapan, kita di sini bisa lebih berkreasi, bisa mengadu nasib segala macam. Tapi di daerah itu menurut mindset mereka tidak bisa melakukan itu. Bisa, tapi tidak secepat seperti apa yang dijanjikan di Jakarta. Kemungkinan Jakarta ini dijanjikan atau sebetulnya janji yang menurut persepsi mereka terlalu muluk-muluk atau ya, gimana? Karena gitu? Mereka melihat Jakarta itu kayaknya sudah terbuka dan ada kebebasan yang tak terhingga menurut mereka. Berbeda dengan yang ada di daerah. Dan kalau di daerah kan titik pertumbuhannya ada titik jenuh ya kan. Mereka berasumsi Jakarta tidak jenuh. Hanya saja memang mereka masuk Jakarta itu tidak lagi langsung Jakarta, tapi ada yang memakai batu loncatan. Kenapa saya mengatakan ada perubahan dalam pola kota. Jakarta ini kan bukan metropolitan lagi, udah megapolitan. Dan apalagi kita mengenal dengan konsep Jabotabek, ya kan. Dan di pinggiran Jakarta sudah banyak yang disebutkan dengan kota-kota baru, yang menjanjikan mereka untuk bisa masuk, tidak hanya masuk ke Jakarta, tapi tujuan Jakarta kemana? Mau ke Jakarta sendiri, ke Tangsel, Bekasi, Tangerang, atau Depok, sebagainya. Satelit seperti itu. Ya, jadi datang ke Jakarta itu tidak langsung, tapi sebagai batu loncatan. Seandainya umpamanya dia datang Jakarta, dia mengatakan oh di Bogor masih bisa lebih ada kemungkinan besar. Dan ada beberapa kasus yang muncul, ya kan kita lihat dia datang Jakarta, di sini nggak ada, di sana aja ada. Oke, yang penting bahwa dia bisa dapat pekerjaan dan menghasilkan pekerjaan. Dan kehidupan di sana mungkin lebih murah juga sebetulnya dibandingkan dengan Jakarta secara. Nah kalau itu ada, kenapa? Karena sebagian besar penduduk Jakarta yang itu namanya komuter. Ya, komuter. Ya, kalau dulu istilahnya suburb ya. Ya, ada suburban ya. Suburb itu dia tinggal di pinggir kota Jakarta karena di sana biaya hidup lebih rendah dan sebagainya. Siang hari dia datang ke tengah kota. Apalagi kalau kita lihat sekarang. Ya naik komuter lain udah murah dengan 3.000 aja udah bisa sampai ada PTB lagi ya. Ada PTB dan banyak fasilitas yang mereka bisa punya ya. Nah ini juga dengan kaitannya mungkin bisa dikaitkan juga urbanisasi dengan perkembangan Jakarta juga yang sudah infrastruktur transportasinya sudah semakin mulai dibangun. Nah itu juga jadi salah satu, tidak usah jauh-jauh yang dari luar Pulau Jawa seperti itu, dari yang mungkin Bogor, daerah-daerah Sukabumi, mungkin yang lain-lain Tangerang seperti itu juga bisa dikatakan mereka berurbanisasi ke Jakarta, Pak Haidir. Iya, memang mereka sebagian penduduk Jakarta ini yang bekerja ini banyak juga dari daerah penyangga urbanisasi itu, yang dikatakan urbanisasi ulang-alik. Mereka pada siang hari datang ke Jakarta, malam hari setelah pasca selesai kerja balik ke daerah penyangganya, bisa ke Bogor, bisa ke Sukabumi, ke Bekasi, ya, bisa ke Tangerang. Nah itu balik ke sana. Nah pola itulah yang menyebabkan yang tadi saya juga mengutarakan, ketika siang hari Jakarta bisa 12 juta, malam hari bisa 9 juta. Gitu. Berarti itu 3 jutanya kemana tuh ya? 3 jutanya balik malam hari, itu posisinya posisi tersebut. Nah kalau kita mau lihat lagi urban yang benar-benar tidak ulang-alik, kita kembalikan lagi bahwa penduduk Jakarta yang mempunyai data yang legal, punya KK, punya KTP sekitar 8 juta, ya, berarti 9 juta dikurang 8, 1 jutaan, masih ada urban yang menetap di Jakarta pada malam hari itu. Dan di antara 1 juta itu, maaf gini, ada nggak warga Jakarta yang sekarang itu punya KTP Jakarta, tinggalnya seperti yang Pak Waro lihat? Ada. Tetap ada? Ada. Tapi mereka masih tercatat sebagai domisili di Jakarta, walaupun mereka tinggalnya di Bekasi atau di Tangerang, karena masih berstatus KTP Jakarta. Bukan, artinya maksudnya gini, yang tinggal di di bangunan-bangunan tua. Oh ada. Ada juga. Ada. Punya KTP Jakarta tapi tidak. Kalau yang punya KTP Jakarta tidak ada. Tidak. Yang meninggalkan bangunan-bangunan tua, yang rumah-rumah kosong di jembatan. Mereka di jembatan. Kalau di kolong jembatan juga sudah hampir tidak ada, ya, karena kita lakukan penjangkauan. Kalau hampir tidak ada, berarti masih ada. Masih ada di daerah-daerah yang daerah Kapuk sana masih ada kita temui. Kemudian di bawah pinggir jalan tol. Nah itu juga masih tahapan kita untuk melakukan pembersihan atau penjangkauan. Ya, itu mungkin tahun ke depan sudah tidak ada sama sekali. Tahun depan ya? Ya, tahun depan kita itu bagian dari kerja kita itu. Tapi harapannya itu
apa namanya tahun depan itu kan masih ada ini Lebaran ini masih ada lagi nih kan? Iya. Nanti yang balik-balik ini bawa lagi. Kita punya ini yang pertama kalau Menkom Urban masuk ke Jakarta ya lapor dulu biar jelas. Kalau seandainya mereka menjadi penyandang masalah kejahatan sosial, kami di Dinas Sosial ada petugas kami sebanyak 413 dan menjaga titik-titik rawan PMKS yang dampak dari urbanisasi ini. Oke. Gitu. Kalau bagi Pemprov sendiri sebetulnya lebih senang ada urbanisasi atau tidak? Kalau di Pemprov sendiri, kalau urbanisasi ini kita tidak bisa nyatakan senang atau tidak. Memang di Jakarta kota terbuka, siapapun boleh masuk. Ketika masuk, itulah kita disebut urbanisasi, itu posisinya kita. Boleh datang, yang penting sesuai aturan. Ya, Tapi sesuai tadi aturan. aturannya itu adalah melapor. Melapor itu Melapor. kan berdasarkan kesadaran si orang yang datang atau memang harus melapor dan jika tidak melapor ada sanksi seperti itu Pak. Yang pertama kesadaran, ya. Yang kedua, saudara yang mengajaknya melapor segera juga sama RT, sama RW-nya. Nah, kalau dia tidak melapor, kami akan melakukan operasi biduk, operasi bina kependudukan. Nah, tadi min 7 sebelum hari raya kita juga sudah siap-siap melakukan operasi, kemudian plus min 7 juga kita lakukan operasi bina kependudukan. Dan ini sifatnya juga yang tadi kalau Prof. Waro menyatakan bukannya artinya sweeping, tidak. Nah, itu kita melakukan operasi secara humanis. Tapi operasi biduk itu terjadi juga di lingkungan perumahan kah? Karena sepertinya yang lolos biasanya seperti itu, yang bawa keluarganya ke dalam rumah operasi sendiri. biduk ini kita lakukan memang di lingkungan, di lingkungan daerah perumahan, terutama daerah rumah-rumah kos, kontrakan dan sebagainya. Itu sebagai pusat kaum urban yang datang ngontrak rumah atau kos, itu kita cek. Gitu. Operasi biduk yang bersifat humanis ini tetap ada Satpol PP di situ? Kita kalau operasi, kita gabungan. 3 pilar bahkan. Ada pemerintahan daerah, ada TNI, ada kepolisian. Itu. Nah, itu serem itu sebetulnya. Iya, itu yang kadang kesannya jadi sweeping ya. Karena hal-hal tersebut. Saya kira kalau humanis itu bawa ustadz atau siapa tokoh agama setempat Tidak atau selalu begitu. apa namanya warga setempat. Nah, Pak Haidir, sekali lagi saya pastikan Pemprov tidak bisa berkata suka atau tidak suka. Tapi kalau melihat dari dampaknya, itu kan pasti sangat membebani Pemprov. Kalau dari dampaknya, ya membebani Pemprov. Tapi Pemprov sebagai pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab. Fakir miskin dan orang terlantar wajib dipelihara oleh negara sesuai dengan Undang Dasar 1945 pasal 34. Itu kewajiban Pemprov. Kita makanya tidak bisa bilang suka atau tidak suka warga negara kita kok. Ketika dia tidak berhasil, dia menjadi dalam pikiran pernah nggak sih? kejahatan sosial. Artinya gini Pak Haidir, ini warga daerah sono bikin susahnya di sini kan gitu. Kalau kita sebagai orang pemerintahan nggak boleh berpikir seperti itu. Nah, kalau itu berpikir secara parsial, berarti terkotak-kotak. Oh ini orang sana, dan sini tidak. Apalagi Jakarta kan ibu kota negara. Pak Haidir dan Pak Waro, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.